Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alven Syaburhani dengan nomor standbook 105841103522 dari kelas 3A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya dengan judul Rancangan Bangun Aplikasi Produk Pertanian dan Perkebunan berbasis website dengan menggunakan framework Laravel. Pertanian dan perkebunan merupakan sektor penting dalam ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia, yang menyumbang sebagian besar produksi pangan dan bahan baku industri. Salah satu platform pengembang aplikasi web yang populer saat ini adalah framework Laravel. Framework ini memiliki fitur-fitur canggih dan keamanan yang baik. Penelitian ini akan menggabungkan dua teknologi modern dengan praktik-praktik terbaik dalam pertanian dan perkebunan. Aplikasi yang akan dikembangkan akan memiliki fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan memantau kegiatan pertanian dan perkebunan secara lebih efisien. Pertanian dan perkebunan adalah dua sektor utama yang mendukung kehidupan manusia dengan menyediakan pangan dan bahan baku penting. Dalam konteks keamanan pangan, pertanian memegang peran kunci dalam memastikan pasokan pangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dunia yang terus bertumbuh. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah fenomena bisnis yang telah merevolusi cara kita berbelanja, berinteraksi dengan perusahaan, menjalani aktivitas perdagangan. E-commerce dimulai pada tahun 1970-an dengan penggunaan sistem pertukaran data elektronik yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik. E-commerce mengusung berbagai model bisnis, termasuk toko online, pasar elektronik, model berlangganan, dan masih banyak lagi. E-commerce juga memiliki sejumlah tantangan keamanan transaksi online. Salah satu isu terpenting mencakup perlindungan terhadap penipuan, keamanan data pribadi konsumen, dan hak kelayakan intelektual. Framework Laravel, kerangka kerja pengembangan perangkat lunak berbasis PHP yang telah menjadi salah satu alat yang paling dicari dan digunakan oleh pengembang web yang ada di seluruh dunia. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2011 oleh Taylor Otwell. Laravel menonjol dengan sintaks ekspresifnya yang memungkinkan pengembang untuk menulis kode dengan lebih mudah dan efisien. Framework ini juga mendukung praktik pengujian perangkat lunak dengan menyediakan alat untuk pengujian unik dan fungsional, memastikan bahwa aplikasi berkualitas tinggi. Laravel terus menjadi pilihan utama bagi pengembang yang mencari kerangka kerja yang kuat dan terpercaya dalam pengembangan aplikasi web modern. Skala Linker adalah alat pengukuran yang sering digunakan dalam penelitian sosial dan psikolog untuk mengukur sikap, pendapat, dan preferensi responden terhadap berbagai topik. Alat ini dinamai dari Francis Linker, seorang psikolog sosial Amerika yang pertama kali mengembangkannya pada tahun 1932. Metode waterfall adalah salah satu model pengembang perangkat lunak yang pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970. Pendekatan waterfall membagi proses pengembang menjadi serangkaian fase yang harus diikuti secara beruntun, dengan setiap fase bergantung pada penyelesaian fase sebelumnya. Kelebihan dari metode waterfall meliputi struktur yang jelas, terstruktur, yang memungkinkan pemantauan yang baik terhadap kemajuan proyek dan memungkinkan identifikasi dini masalah yang mungkin muncul. Hasil. Ini beberapa hasil yang akan
kita buat dengan aplikasi. Yang pertama ada Lens Screen, yang kedua katalog produk, yang ketiga login dan register, keempat register, yang kelima dashboard, yang keenam data pertanian, ketujuh data perkebunan. Validasi uji kemudahan. Skor maksimal adalah skor maksimal pada skala Likert yang dikalikan dengan jumlah butir soal. Total pada soal bagian segi kemudahan penggunaan website yaitu 6 soal. Pertanyaan atau pernyataan positif. Skor observasi sama dengan jumlah kali skor SS tambah jumlah kali skor S tambah jumlah kali skor RG tambah jumlah kali skor TS tambah jumlah kali skor STS sama dengan 70 tambah 132 tambah 9 tambah 4 sama dengan 215. Pernyataan atau pertanyaan negatif. Skor observasi sama dengan skor kali SS tambah skor kali S tambah skor kali skor RG tambah jumlah kali skor TS tambah jumlah kali skor STS. Maka 2 tambah 10 tambah 24 tambah 8 dengan hasil 40. Total skor observasi yang didapat dari 215 tambah 40 sama dengan 255. Validasi uji pemakaian. Total pada soal bagian segi pemakaian website pertanian yaitu 10 soal. Dengan pertanyaan atau pernyataan positif, skor observasi sama dengan jumlah kali skor SS tambah jumlah kali skor S tambah jumlah kali skor RG tambah jumlah kali skor TS tambah jumlah kali skor STS. 130 tambah 256 tambah 21 tambah 2 tambah 10 tambah 0. Maka hasil yang didapat adalah 409. Pertanyaan atau pernyataan negatif. Dengan rumus skor observasi sama dengan jumlah kali skor SS tambah jumlah kali skor S tambah jumlah kali skor RG tambah jumlah kali skor TS tambah jumlah kali skor STS. Maka 4 tambah 6 tambah 124 tambah 35. Total yang didapat 169. Total skor observasi validasi uji pemakaian dapat adalah 578. Website pertanian yaitu ada pada 6 soal. Yang pertanyaan atau pernyataan positif. Skor dengan rumus skor observasi sama dengan jumlah kali skor SS tambah jumlah kali skor S tambah jumlah kali skor RG tambah jumlah kali skor TS tambah jumlah kali skor STS. Maka 90 tambah 136 tambah 12. Maka hasil yang didapat adalah 238. Pernyataan atau pertanyaan negatif dengan rumus skor observasi sama dengan jumlah kali skor SS tambah jumlah kali skor S tambah jumlah kali skor RG tambah jumlah kali skor TS tambah jumlah kali skor STS. Maka 12 tambah 60 tambah 45 dengan mendapat hasil 117. Maka total skor observasi uji kenyamanan adalah 355. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.